Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelami kisah adaptasi yang menakjubkan ini, jika Anda menikmati perjalanan melintasi waktu ini, silakan tekan tombol suka dan langganan, dan beritahu kami dari mana Anda menyaksikan keajaiban evolusi ini. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa ketika leher belum menjadi mahakarya arsitektur. Kita berada sekitar 20 hingga 15 juta tahun yang lalu, di era Miosen Tengah, jauh di jantung hutan Afrika Timur yang lembab. Anda merasakan udara yang berat dan kaya kelembapan yang menyelimuti dataran yang tertutup pepohonan. Anda tidak melihat sabana terbuka yang kita kenal sekarang, melainkan hutan lebat dan sumber daya yang berlimpah, tetapi tekanan kompetisi sangat tinggi. Anda menyaksikan kehidupan seekor ruminansia yang tampak seperti rusa kecil. Ia adalah Palaeotragus, pendahulu jerapah modern. Tubuhnya gesit, tetapi ia harus berjuang untuk setiap gigitan. Setiap semak dan cabang rendah sudah diperebutkan oleh banyak pemakan lain, antelop, babi hutan purba, dan berbagai mamalia perumput lainnya. Makanan di bawah sudah penuh sesak, ini adalah medan perang untuk dedaunan di tingkat pinggul dan bahu. Namun, Anda melihat perubahan sedang terjadi. Perlahan tapi pasti, iklim mulai mengering. Hutan-hutan yang subur itu mulai menyusut, digantikan oleh sabana yang lebih terbuka dan lebih kering, di mana pohon-pohon menyebar jarang dan menawarkan kanopi tinggi. Persaingan untuk makanan di bawah semakin brutal dan mematikan. Tiba-tiba, individu yang secara alami terlahir dengan leher sedikit lebih panjang, bahkan hanya beberapa sentimeter, mendapat keuntungan besar. Mereka bisa mencapai daun-daun di lapisan atas yang belum tersentuh, tepat di luar jangkauan para pesaing mereka. Anda menyaksikan seleksi alam mengambil alih. Selama jutaan tahun, setiap generasi yang berhasil mencapai tempat yang lebih tinggi adalah yang berhasil bertahan hidup dan mewariskan sifat leher panjang itu. Ini adalah evolusi terarah yang tak terhindarkan, sebuah perlombaan vertikal, semakin tinggi, semakin besar kemungkinan untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan menghindari kelaparan. Memperpanjang leher bukanlah tugas yang sederhana. Anda menyaksikan tulang belakang lehernya, yang secara ajaib tetap berjumlah 7, sama seperti pada tikus, manusia, atau paus, memanjang dan merenggang secara dramatis. Namun, tantangan terbesarnya bukanlah menciptakan tiang tulang, melainkan memelihara kehidupan di puncaknya. Bayangkan tekanan yang dibutuhkan jantung untuk memompa darah 2 meter ke atas, melawan gravitasi, hanya untuk menjaga otak di kepala yang menjulang itu tetap berfungsi. Anda melihat evolusi merespons dengan mahakarya rekayasa kardiovaskular, jantung yang raksasa, beratnya bisa mencapai 11 kg, berfungsi sebagai pompa tekanan tinggi yang tiada banding. Jantung ini didukung oleh dinding arteri yang sangat tebal dan berotot untuk menahan tekanan darah sistemik yang sangat tinggi. Dan kemudian muncul masalah yang berlawanan, bagaimana mencegah kematian ketika makhluk ini menundukkan kepala untuk minum. Secara instan, tekanan darah akan melonjak naik ke otak, yang seharusnya fatal. Anda menyaksikan solusi yang elegan. Di dasar otak, terdapat jaringan pembuluh darah halus yang kompleks dan padat, yang disebut rete mirabil, jaringan ajaib. Jaringan ini bertindak sebagai katup bypass dan peredam kejut hidrolik. Ketika ia menundukkan kepala, jaringan ini mampu menyerap dan menstabilkan lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba, memastikan bahwa otak yang berharga itu tidak meledak di bawah beban hidrostatis. Anda menyaksikan spesies itu bertransisi, dari perumput yang pemalu di hutan menjadi pemakan daun tertinggi di bumi. Jerapah modern, dengan lehernya yang menjulang, adalah monumen hidup atas kebutuhan yang unik, solusi yang elegan, dan tekanan evolusioner yang tiada henti. Duduklah kembali, karena kita akan melanjutkan perjalanan kita melintasi sabana Miosen yang perlahan mengering. Hari ini, kita akan merasakan tekanan hidup dari dekat, persaingan yang tak terhindarkan untuk mendapatkan makanan. Bayangkan Anda berdiri di tengah Afrika Timur sekitar 18 juta tahun yang lalu. Hutan sedang kehilangan cengkeramannya, di sekeliling Anda, padang rumput dan semak belukar yang lebih keras mulai mendominasi. Anda adalah seekor Samaderium, salah satu leluhur jerapah. Anda memiliki tubuh yang kuat, kaki yang panjang, dan leher yang relatif pendek, mirip dengan seekor okapi atau rusa besar modern.
Anda merasakan kelaparan, bukan kelaparan yang tiba-tiba, melainkan desakan perlahan yang menggerogoti setiap hari. Sumber makanan di sekitar Anda, dedaunan dan pucuk rendah, sudah diperebutkan oleh setiap makhluk perumput di ekosistem ini. Anda melihat kawanan antelop kecil, gerombolan kerbau purba, dan keluarga ruminansia lain yang serupa dengan Anda, semuanya bersaing dalam apa yang bisa kita sebut sebagai botol leher, nutrisi di permukaan tanah. Setiap helai daun rendah telah digigit, setiap semak telah dirusak. Anda harus bergerak cepat dan bersaing dengan ganas hanya untuk mendapatkan kalori dasar. Tekanan ini sangat besar. Jika Anda tidak efisien, jika Anda menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencari makan yang langka, Anda akan menjadi lemah. Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk kawin, untuk melawan predator, atau untuk bertahan hidup saat musim kemarau tiba. Namun, di atas Anda melihatnya, sebuah kanopi daun hijau yang rimbun, tak tersentuh. Itu adalah cadangan makanan yang kaya, sumber daya yang sangat besar, tetapi secara fisik tidak dapat diakses. Bayangkan sebuah rak penyimpanan makanan yang penuh, tetapi rak itu terlalu tinggi bagi siapapun. Di tengah-tengah perjuangan ini, Anda mengamati sesama anggota spesies Anda. Beberapa memiliki variasi genetik yang memberikan leher yang sedikit lebih panjang, atau kaki depan yang sedikit lebih tinggi. Perbedaannya mungkin hanya beberapa sentimeter, hampir tidak terlihat oleh kita, tetapi perbedaannya sangat besar dalam persaingan. Individu dengan beberapa sentimeter ekstra itu mampu menjangkau pucuk daun yang belum dijamah. Mereka tidak harus bersaing mati-matian di tingkat tanah. Mereka mendapatkan nutrisi lebih cepat, lebih banyak, dan dengan energi yang lebih sedikit. Secara naluriah, alam mendukung mereka. Mereka lebih sehat, lebih kuat, dan, yang paling penting, lebih berhasil dalam meneruskan gen mereka. Anda melihat seleksi alam bukan sebagai bencana, melainkan sebagai keuntungan kecil yang bertambah. Hanya individu yang bisa mencapai sedikit lebih tinggi yang mendapatkan izin untuk terus bermain. Seiring berjalannya waktu geologis, ratusan ribu tahun yang terasa seperti satu kedipan mata, leher itu tidak lagi hanya sedikit lebih panjang. Itu memanjang, dan kemudian memanjang lagi. Leher yang diperpanjang ini adalah solusi langsung terhadap botol leher di permukaan tanah. Ini adalah tiket untuk mengakses ceruk baru, sebuah dimensi makanan vertikal yang kosong. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi ini tidak hanya mengubah postur tubuh mereka, tetapi juga mengubah takdir spesies mereka. Namun, evolusi menuntut harga. Dengan menjadi lebih tinggi, ia menjadi lebih rentan saat harus minum. Menurunkan kepala itu adalah risiko yang memerlukan rekayasa biologis radikal. Anda melihat 7 tulang belakang serviks memanjang secara ekstrim. Ini adalah keajaiban struktural, tetapi jantung harus berevolusi bersamaan dengannya. Untuk mengalahkan gravitasi dan memompa darah ke ketinggian yang menantang, jantungnya harus menjadi benteng berotot. Arteri karotisnya harus mengembangkan dinding yang luar biasa tebal, menahan tekanan yang hampir 2 kali lipat dari tekanan darah manusia. Kita akan mengencangkan sabuk pengaman dan bergerak maju dari miosen tengah yang lembab menuju miosen akhir yang lebih keras. Anda merasakan perubahan di udara, kelembapan tebal hutan mulai menghilang, digantikan oleh keringnya angin yang membawa debu. Ini adalah awal dari pengeringan hebat. Perubahan iklim global sedang terjadi. Lempeng-lempeng tektonik bergerak, menyebabkan kenaikan pegunungan yang mengganggu pola cuaca, dan secara umum, dunia mendingin. Di Afrika, konsekuensinya dramatis. Hutan hujan yang padat dan kaya yang selama jutaan tahun menyediakan makanan berlimpah, kini menyusut seperti kain yang ditarik. Anda menyaksikan hutan purba, tempat perlindungan yang teduh bagi leluhur jerapah yang pendek, terfragmentasi. Bayangkan hamparan luas permadani hijau yang terkoyak, meninggalkan pulau-pulau kecil pepohonan yang terisolasi di lautan padang rumput yang gersang. Inilah sabana yang baru lahir, dan ini adalah lingkungan yang kejam. Sumber daya tidak lagi tersebar merata. Hidup sekarang terkonsentrasi di sekitar pulau-pulau pepohonan yang tersisa ini, seperti oasis nutrisi. Ketika Anda melihat Samaderium atau Palaeotragus purba bergerak, Anda melihat kecemasan dalam gerakan mereka. Mereka harus melintasi padang rumput terbuka yang berbahaya, di mana pemangsa berkeliaran, hanya untuk mencapai pulau makanan berikutnya.
Dan begitu mereka tiba, persaingan menjadi sangat intens. Semua makhluk pemakan daun sekarang berdesakan untuk mendapatkan makanan di tempat yang sama. Batas antara kelimpahan dan kelaparan sangatlah tipis. Semua orang memperebutkan dedaunan rendah di tingkat tanah dan semak belukar. Anda melihat bagaimana tekanan ini menguatkan seleksi arah yang telah dimulai sebelumnya. Leher yang sedikit lebih panjang, yang tadinya hanya memberikan keuntungan kecil, kini menjadi penentu kelangsungan hidup. Dalam situasi di mana 90% makanan di bawah tanah telah habis oleh persaingan, kemampuan untuk mencapai 10% di atas adalah segalanya. Individu yang lebih tinggi, yang kini harus menjulurkan leher mereka di atas semak belukar untuk mencapai pohon akasia yang tersisa, dapat melestarikan energi mereka. Mereka adalah makhluk pertama yang makan, dan mereka dapat menguasai puncak pohon, tempat daun-daun yang paling bernutrisi dan paling sedikit dimakan berada. Jutaan tahun terus berlalu, dan Anda tidak lagi melihat Samadrium. Anda melihat bentuk-bentuk transisi yang semakin menjulang, yang kakinya semakin memanjang untuk membantu leher mencapai ketinggian yang lebih besar. Ini adalah perlombaan adaptif antara anatomi dan lingkungan. Namun, semakin tinggi mereka, semakin parah tantangan sirkulasi yang dihadapi tubuh mereka. Bayangkan membangun gedung pencakar langit, dan kemudian menyadari Anda harus membuat lift yang mampu membawa air ke lantai teratas dengan tekanan luar biasa, tetapi juga harus mencegah air membanjiri lobi setiap kali lift turun. Inilah tepatnya tantangan jantung jerapah purba. Tekanan yang dibutuhkan untuk mengatasi gravitasi, untuk menjaga kepala tetap sadar dan berfungsi, mengharuskan jantung menjadi jauh lebih besar, katup yang lebih kuat, dan arteri yang sangat diperkuat. Anda menyaksikan evolusi tidak hanya memperpanjang tulang leher, 7 ruas serviks itu, tetapi juga membangun mesin tekanan biologis yang kompleks dan rumit yang bekerja tanpa henti. Rete mirabile, jaringan pembuluh darah kecil di bagian atas, menjadi lebih penting. Ini adalah sistem penyangga tekanan biologis yang memungkinkan hewan-hewan agung ini untuk membungkuk dengan aman, mencapai air yang langka di padang rumput yang mengering, tanpa pingsan atau mengalami kerusakan otak akibat tekanan. Transformasi ini adalah kisah tentang bagaimana bencana iklim, pengeringan hebat, memaksa makhluk hidup untuk berinovasi secara radikal. Jerapah adalah puncak evolusioner yang lahir dari kekeringan, persaingan sengit, dan kebutuhan yang tak terhindarkan untuk menjangkau ke langit. Mari kita menyelam lebih dalam ke era di mana setiap sentimeter berarti kelangsungan hidup. Kita berada di tepi hutan Miosen yang kini menjadi sabana terbuka. Tanah gersang, dan pepohonan yang tersisa berdiri sebagai menara makanan yang terisolasi. Anda melihat leluhur jerapah, masih pendek, berjuang. Tekanan kompetisi di bagian bawah kanopi adalah puncaknya. Jika Anda berdiri di sana, Anda akan merasakan frustrasi biologis. Anda dikelilingi oleh makanan, tetapi terbuat dari kayu dan daun yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Di lingkungan baru sabana terbuka ini, metrik kelangsungan hidup telah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang paling gesit di bawah, tetapi siapa yang bisa mencapai yang tertinggi. Dan disinilah variasi genetik, sesuatu yang dulunya hanya keanehan kecil, menjadi tiket lotre evolusioner. Anda melihat seekor individu Samadrium yang sedikit lebih tinggi dari yang lain. Lehernya sedikit lebih tebal, kakinya sedikit lebih panjang. Perbedaannya mungkin hanya beberapa persen, tetapi dalam matematika bertahan hidup, itu adalah margin kemenangan yang sangat besar. Sementara rekan-rekannya harus menghabiskan waktu berharga memakan semak-semak yang sudah dipotong oleh antelop dan ruminansia lainnya, individu yang sedikit lebih tinggi ini dapat menembus batas persaingan. Bayangkan garis tak terlihat, garis di atas mana tidak ada pesaing yang bisa mencapai. Individu yang sedikit lebih tinggi ini sekarang memakan tepat di atas garis itu. Mereka makan lebih cepat, mendapatkan kalori yang lebih unggul dari daun yang belum dirusak, dan mereka menghabiskan lebih sedikit waktu di permukaan tanah yang berisiko diserang pemangsa. Ini adalah seleksi terarah yang intens dan tak kenal ampun. Selama jutaan tahun yang akan datang, alam akan terus memilih individu-individu yang memiliki dorongan genetik untuk tumbuh lebih tinggi. Proses ini bukanlah perubahan mendadak, itu adalah akumulasi perlahan dari keuntungan marginal. Setiap generasi harus sedikit lebih tinggi dari sebelumnya untuk bertahan hidup dalam perlombaan vertikal ini.
Anda menyaksikan tulang leher, 7 ruas yang telah kita bicarakan, mulai meregang tidak proporsional dengan bagian tubuh lainnya. Perubahan ini memerlukan solusi teknik yang revolusioner. Bagaimana cara menopang seluruh massa tubuh yang menjulang tinggi ini? Tulang harus kuat, tetapi sistem sirkulasi harus ajaib. Anda merasakan betapa pentingnya jantung itu. Jantungnya harus berevolusi menjadi pompa yang sangat kuat, bekerja melawan tekanan gravitasi yang luar biasa setiap detiknya. Arteri karotis, pembuluh darah utama yang membawa darah ke kepala, tidak bisa berupa tabung tipis. Anda melihatnya berkembang menjadi pipa bertekanan tinggi yang berotot dan tebal. Ini adalah desain yang diperlukan untuk menjaga tekanan darah sistolik yang sangat tinggi, diperlukan untuk mencapai ketinggian tanpa meledakkan pembuluh darah. Namun, bagian paling rumit dari adaptasi ini terjadi di bagian atas. Saat leher mencapai puncaknya, masalah membungkuk untuk minum menjadi krisis biologis. Ketika kepala turun, gravitasi tiba-tiba menambah tekanan besar ke otak. Anda melihat solusi alam yang luar biasa, rete mirabil, jaringan pembuluh darah yang bertindak sebagai spons dan katup. Jaringan ini mampu mengembang dan menahan volume darah yang tiba-tiba membanjiri, mencegah tekanan hidrostatis menghancurkan kapiler otak. Perubahan dramatis ini adalah harga dari spesialisasi. Jerapah bukan hanya panjang, ia adalah insinyur hidrolik yang hidup. Setiap aspek anatominya telah diukir oleh tekanan sabana yang mengering dan persaingan yang tak terhindarkan di bawah. Mereka adalah pengumpul makanan tinggi, diciptakan oleh kebutuhan mutlak untuk melihat ke atas, bukan ke bawah. Evolusi seringkali menanggapi masalah dengan solusi yang radikal, dan ketika tantangan hidup adalah mencapai ketinggian, tidak ada yang mengalahkan arsitektur alami yang telah Anda saksikan. Kita kini berada di fase evolusi yang paling halus, fase ketika perubahan yang hampir tidak terlihat menentukan nasib sebuah garis keturunan. Kita melangkah di antara 15 hingga 10 juta tahun yang lalu, ketika spesies transisional seperti Samaderium sedang menghadapi kekeringan dan sabana yang meluas. Bayangkan Anda mengamati kerangka fosil. Anda memegang di tangan Anda tulang leher purba, vertebra cervix. Mereka tampak seperti milik rusa besar, sedikit lebih kokoh, tetapi masih belum dramatis. Namun, saat Anda membandingkannya dengan leluhur mereka, Anda melihatnya, perpanjangan yang terukur, beberapa sentimeter yang ditambahkan ke setiap ruas tulang belakang. Ini adalah hasil dari mutasi genetik yang menguntungkan yang pertama. Ini adalah beberapa inci pertama dari evolusi jerapah. Dalam lingkungan yang berjuang untuk mendapatkan makanan, di mana setiap daun sangat berharga, penambahan marginal ini adalah keajaiban. Anda menyaksikan bagaimana Samaderium dengan leher yang sedikit lebih panjang ini mampu menjulurkan kepalanya beberapa sentimeter di atas batas jangkauan pesaingnya. Mereka mungkin hanya mendapatkan daun akasia yang lebih tua atau pucuk yang sedikit lebih tinggi, tetapi itu cukup untuk memberikan mereka energi yang lebih tinggi dan peluang hidup yang lebih baik. Keuntungan ini tidak hanya soal makanan. Di sabana yang terbuka, setiap detik yang dihabiskan untuk mencari makan di tanah adalah waktu yang rentan. Individu yang dapat memakan daun lebih tinggi dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat-lihat, mengawasi singa purba atau predator lainnya, dan bergerak dengan lebih efisien. Mereka lebih cenderung bertahan hidup hingga dewasa dan, yang krusial, meneruskan gen leher lebih panjang mereka. Anda menyaksikan seleksi alam bekerja sebagai alat ukur yang ketat. Selama ribuan generasi, Samaderium yang paling pendek, yang harus bersaing di tempat paling ramai, secara perlahan tersingkir. Hanya mereka yang mewarisi leher yang sedikit lebih panjang, yang menawarkan keuntungan makan yang menyelamatkan nyawa, yang berkembang biak. Ini adalah tekanan yang menghasilkan perubahan yang lambat, stabil, dan terarah ke atas. Namun, seiring leher mulai memanjang, tantangan fisiologis yang kompleks juga ikut membesar. Meskipun awalnya hanya beberapa sentimeter, jantung hewan ini sudah mulai harus beradaptasi. Bahkan untuk menambah sedikit ketinggian, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kolom cairan yang lebih panjang melawan gravitasi. Anda melihat bagaimana tubuh harus mengimbangi perubahan ini secara keseluruhan. Kaki depan menjadi lebih panjang, memberikan fondasi yang stabil dan menambah ketinggian. Ada evolusi simultan. Setiap bagian tubuh harus bekerja bersama-sama.
Tidak ada gunanya memiliki leher yang panjang jika Anda tidak memiliki jantung untuk memberi makan otak, atau kaki untuk menopangnya. Ini adalah periode ketika sistem kardiovaskular mulai menyesuaikan diri. Anda melihat perkembangan awal katup yang lebih kuat di pembuluh darah leher dan arteri yang mulai menebal. Ini adalah langkah-langkah awal dalam rekayasa tekanan tinggi yang akan mencapai puncaknya pada jerapah modern. Bayangkan kesulitan yang menyertai pertumbuhan leher ini. Otot dan ligamen harus berkembang untuk menopang massa yang meningkat ini. Mengayunkan leher yang lebih panjang membutuhkan energi yang lebih besar dan koordinasi yang presisi. Setiap keuntungan baru datang dengan biaya biologis, tetapi dalam lingkungan miosen yang mengering, manfaatnya jauh melebihi biaya tersebut. Jerapah yang kita lihat sekarang adalah hasil dari jutaan tahun akumulasi sentimeter ini. Ini adalah bukti bahwa mutasi yang paling halus, ketika dikombinasikan dengan tekanan lingkungan yang tak terhindarkan, dapat menghasilkan salah satu makhluk paling ikonik di planet ini. Kita telah menyaksikan bagaimana leluhur jerapah mulai meregangkan lehernya untuk mencapai surga makanan di atas. Tetapi evolusi selalu menuntut biaya. Saat pintu menuju ceruk vertikal terbuka, pintu menuju kerentanan yang lebih besar juga terbuka lebar. Anda berdiri di sabana Miosen akhir, tempat terbuka menggantikan bayangan hutan. Anda melihat garis keturunan Samadrium yang semakin menjulang. Mereka memiliki keuntungan makan yang jelas, memanen daun dari ketinggian di mana tidak ada saingan lain yang bisa menjangkaunya. Mereka berhasil memecahkan masalah kelaparan di permukaan tanah. Namun, di medan yang terbuka ini, ukuran besar dan postur tinggi mereka kini membawa bahaya baru. Bayangkan seekor predator besar, mungkin macan bergigi pedang purba atau karnivora yang besar. Di hutan lebat, makhluk pendek dan gesit dapat bersembunyi. Di sabana terbuka, siluet yang tinggi, meskipun menawarkan pandangan luas, juga merupakan target yang tidak salah lagi. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi yang membawa kesuksesan makan, secara bersamaan, meningkatkan risiko predasi. Leher panjang itu adalah sasaran yang jelas. Jika lehernya patah atau lehernya dicengkeram, ia akan cepat lumpuh. Evolusi telah memberi mereka akses ke ketinggian, tetapi juga menempatkan mereka di bawah sorotan yang konstan. Ini adalah pertukaran biologis yang brutal, hidup lebih lama karena nutrisi yang lebih baik, tetapi mati lebih cepat karena serangan mendadak. Kerentanan lain muncul saat mereka harus melakukan tindakan paling mendasar untuk semua mamalia, minum air. Untuk mencapai air di lubang dangkal, mereka harus menyebar kaki depan mereka dengan canggung dan menundukkan leher mereka yang panjang ke tingkat tanah. Anda melihat mereka berada dalam posisi yang paling rentan. Postur ini lambat untuk dibalikkan. Pada saat kepala mereka berada di bawah, otak mereka berjarak beberapa meter dari jantung mereka di posisi horizontal, dan mereka membutuhkan waktu berharga untuk kembali berdiri tegak. Predator tahu ini. Setiap sesi minum air adalah pertaruhan hidup dan mati. Inilah mengapa rekayasa kardiovaskular menjadi sangat mendesak. Jantung yang membesar, arteri yang menebal, dan rete mirabil, jaringan pembuluh darah ajaib di kepala, bukan hanya tentang mencapai ketinggian, mereka juga merupakan solusi untuk bertahan hidup dari kerentanan membungkuk ini. Evolusi harus menyelesaikan masalah hidrolik ini dengan sempurna, karena kesalahan kecil pun akan mengakibatkan kematian. Maka, Anda melihat sebuah lingkaran umpan balik yang kompleks. Leher yang lebih panjang membawa keuntungan makan, yang memungkinkan individu untuk bertahan hidup dan menjadi lebih besar. Tetapi, peningkatan ukuran dan keterbukaan lingkungan ini menuntut jantung yang lebih kuat dan mekanisme perlindungan tekanan darah yang lebih canggih. Setiap sentimeter tambahan pada leher, setiap peningkatan kekuatan jantung, adalah respons langsung terhadap tekanan ganda, kelaparan di bawah dan bahaya predasi di sekeliling. Jerapah berevolusi menjadi pemakan daun tertinggi karena kelaparan dan karena takut. Adaptasi ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengisi ceruk yang berbahaya, yang hanya dapat diakses oleh spesialis yang direkayasa dengan cermat. Kita menyadari bahwa di balik keindahan dan keanggunan jerapah modern, terdapat kisah jutaan tahun perjuangan, pertukaran yang keras, dan solusi biologis yang brilian untuk menghadapi tantangan gravitasi dan predator di medan yang terbuka. Kita telah melihat tekanan yang memaksa nenek moyang jerapah untuk menjulur. Sekarang,
mari kita fokus pada keajaiban teknik mekanis yang terjadi di balik kulit mereka. Kita memasuki era di mana 7 ruas tulang leher, vertebra cervix, berubah dari tulang biasa menjadi tonggak penopang yang luar biasa. Bayangkan leher manusia atau rusa purba, tulang belakangnya relatif pendek, tebal, dan berbentuk balok, dirancang untuk fleksibilitas terbatas dan kekuatan menahan beban. Namun, Anda menyaksikan transformasi di sepanjang garis keturunan jerapah selama jutaan tahun. Setiap ruas tulang leher, 7 ruas yang sama seperti pada semua mamalia, mulai mengalami perpanjangan dramatis. Ini bukan sekadar sedikit peregangan, ini adalah perubahan arsitektur tulang yang radikal. Anda memegang fosil dari jerapah purba, dan Anda melihat setiap vertebra memanjang menjadi batang silinder yang ramping. Tulang-tulang ini sekarang harus mengatasi masalah mekanis yang rumit, bagaimana mempertahankan kekuatan struktural saat panjangnya meningkat. Tulang-tulang ini berevolusi untuk memaksimalkan kekuatan tarik dan kompresi. Anda melihat bagaimana permukaan persendian antara setiap vertebra, yang disebut proses artikular, menjadi lebih besar dan lebih saling mengunci. Hal ini memastikan bahwa meskipun lehernya sangat panjang, ia tidak mudah goyah atau terkilir di bawah beban kepala dan gerakan mengayun yang konstan saat makan. Pada jerapah modern, satu tulang leher dapat memiliki panjang hingga 28 cm. Bayangkan jika setiap tulang belakang leher Anda memanjang menjadi hampir sebatang penggaris. Tulang-tulang ini harus menjadi balok penopang yang menanggung beban besar, ditopang oleh sistem otot dan ligamen yang masif, terutama ligamen nuchal yang kuat, yang membentang dari punggung atas ke tengkorak, bertindak seperti kabel penyangga elastis raksasa yang memungkinkan kepala tetap tegak tanpa upaya otot yang konstan. Namun, seiring leher memanjang, tantangan sistem sirkulasi menjadi sangat kritis. Kita tidak hanya berbicara tentang mekanika tulang, kita berbicara tentang hidrolika kehidupan. Dengan setiap sentimeter tambahan pada leher, jantung harus memompa darah ke ketinggian yang semakin tinggi. Jantung leluhur jerapah berevolusi menjadi pompa pendorong super. Anda menyaksikan peningkatan massa otot jantungnya, mengembangkan kekuatan yang diperlukan untuk menghasilkan tekanan darah sistolik yang sangat tinggi, tekanan yang diperlukan untuk menjaga darah tetap mengalir ke otak melawan gravitasi, yang bertindak seperti katup balik yang konstan. Perpanjangan serviks ini adalah keindahan dan tantangan yang menyatu. Leher panjang adalah gerbang menuju makanan di atas, tetapi itu juga merupakan kolom cairan yang harus dijaga tekanan darahnya. Jika tekanan turun, hewan itu pingsan karena hipoksia. Jika tekanan tiba-tiba naik, saat membungkuk, itu akan fatal. Inilah sebabnya mengapa evolusi tidak dapat memilih leher yang panjang tanpa, secara simultan, memilih jantung yang kuat dan sistem peredam kejut di kepala. Perubahan pada 7 tulang leher itu adalah fondasi yang memungkinkan seluruh keajaiban fisiologis ini terjadi. Jerapah adalah jembatan bergerak, jembatan yang dibangun bukan dari baja, melainkan dari tulang, otot, dan cairan bertekanan, yang dirancang oleh jutaan tahun tekanan kelaparan dan persaingan. Kita telah melihat leher jerapah memanjang, didorong oleh tekanan kelaparan. Tetapi leher yang panjang tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan fondasi yang luar biasa untuk menopang dan menggerakkan massa yang terus bertambah. Mari kita lihat ke bawah, di mana kekuatan pendorong evolusi ini berakar, di sabuk pektoral, atau struktur bahu. Anda memperhatikan nenek moyang jerapah, katakanlah, di era 8 juta tahun yang lalu. Lehernya sudah panjang, tetapi untuk mengangkat dan mengayunkan beban kepala dan leher yang berat itu, sabuk bahu harus berevolusi menjadi titik tumpu utama. Anda melihat perubahan pada skapula, atau tulang belikat. Pada kebanyakan mamalia, tulang belikat berfungsi terutama untuk gerakan kaki. Pada garis keturunan jerapah, Anda melihat skapula memanjang dan berorientasi secara berbeda, menyediakan permukaan yang jauh lebih besar untuk perlekatan otot. Otot-otot leher dan bahu, yang dikenal sebagai rhomboid dan trapezius, berkembang menjadi tali otot yang masif. Ini adalah pergeseran dari sekadar menahan beban menjadi menyediakan daya ungkit. Sabuk bahu menjadi jangkar yang kokoh, mengubah bagian depan tubuh menjadi mesin derek biologis yang bertugas mengangkat dan menyeimbangkan menara leher yang menjulang itu. Lebih lanjut, Anda melihat bagaimana kaki depan ikut memanjang.
Mereka bukan lagi hanya ekstremitas untuk berlari, mereka adalah tiang pendukung struktural yang penting. Panjang kaki depan yang luar biasa pada jerapah modern tidak hanya menambah ketinggian, tetapi juga meningkatkan jarak antara tanah dan pusat gravitasi yang membantu menyeimbangkan massa leher. Jantung, mesin tekanan tinggi yang vital, juga harus diposisikan secara strategis. Ia terletak jauh di dada, di antara bahu yang masif ini. Posisi ini memaksimalkan jarak vertikal antara pompa dan otak, yang secara ironis, memerlukan tekanan darah lebih tinggi, tetapi memastikan jantung memiliki dukungan struktural yang cukup di dalam sangkar tulang rusuk yang diperkuat. Anda menyaksikan bagaimana evolusi menanggapi masalah mekanis secara holistik. Leher yang panjang adalah lever, sebuah pengungkit yang luar biasa. Tetapi pengungkit membutuhkan titik tumpu yang kuat dan otot yang kuat untuk menggerakkannya. Peningkatan massa leher memerlukan bahu yang jauh lebih besar dan kaki depan yang memanjang untuk mempertahankan keseimbangan dinamis dan statis. Perubahan ini juga memiliki implikasi perilaku. Kekuatan otot yang luar biasa di bahu dan leher memungkinkan mereka untuk menggunakan lehernya sebagai senjata tumpul dalam ritual pertempuran antar jantan, perkelahian yang disebut necking. Pemenang, mereka yang memiliki leher terpanjang dan terkuat, memenangkan hak kawin. Jadi, tekanan seleksi seksual kini memperkuat seleksi makanan. Mereka yang bisa makan paling banyak, tumbuh paling tinggi, dan paling kuat berkelahi, yang semuanya mengarah pada gen leher panjang. Pada akhirnya, apa yang Anda saksikan adalah adaptasi terintegrasi. Jerapah adalah demonstrasi bahwa evolusi tidak hanya mengubah satu bagian tubuh saja. Untuk menjadi pemakan daun tertinggi di dunia, setiap tulang, setiap otot di bahu dan dada, harus berevolusi bersama leher. Jerapah berdiri sebagai bukti bahwa keberhasilan spesialisasi memerlukan rekayasa ulang total dari keseluruhan organisme. Kita telah menyaksikan tulang leher jerapah memanjang dan bahu yang membesar menjadi titik tumpu. Kini, mari kita fokus pada satu detail arsitektur yang sangat penting, sistem kabel penyangga yang menjaga agar menara ini tidak runtuh. Kita berbicara tentang ligamen nuchal, jembatan gantung biologis. Bayangkan Anda merancang menara setinggi 6 meter yang sebagian besar terdiri dari tulang yang panjang dan berat. Tantangan terbesarnya adalah, bagaimana cara menjaga kepala tetap tegak dan menggerakkannya tanpa menghabiskan energi otot secara terus-menerus. Pada leluhur jerapah yang pendek, ligamen nuchal sudah ada, membentang dari punggung ke tengkorak, membantu menopang kepala. Ligamen ini terbuat dari jaringan ikat elastis, bukan otot, yang berarti ia dapat menahan beban tanpa menggunakan kalori. Anda menyaksikan bagaimana, seiring leher memanjang dari era Samadrium hingga jerapah modern, ligamen nuchal ini berevolusi menjadi struktur yang luar biasa besar dan sangat elastis, seperti kabel jembatan gantung raksasa. Ligamen ini menambatkan bagian atas tulang belakang leher ke tonjolan besar di punggung jerapah, tepat di atas bahunya. Ligamen nuchal menopang sebagian besar bobot kepala dan leher, memungkinkan jerapah berdiri selama berjam-jam sambil mengunyah daun tanpa kelelahan otot yang parah. Ini adalah adaptasi yang sangat penting untuk efisiensi energi. Di sabana yang kering, setiap kalori yang dihemat untuk menahan kepala adalah kalori yang dapat digunakan untuk mencari makanan atau melarikan diri dari predator. Anda melihat bagaimana evolusi memilih solusi yang pasif, bukan otot yang aktif, tetapi tali elastis yang menyimpan dan melepaskan energi. Ketika jerapah membungkuk ke bawah untuk makan, ligamen nuchal meregang, menyimpan energi potensial. Ketika ia mengangkat kepalanya, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mendorong massa leher ke atas. Proses ini secara drastis mengurangi pekerjaan yang harus dilakukan oleh otot leher yang sebenarnya. Anda juga harus mempertimbangkan peran ligamen nuchal dalam pertempuran necking. Dalam pertempuran memperebutkan betina, jerapah jantan mengayunkan lehernya yang panjang dan berat, menggunakan tulang kecil, ossicons, di kepalanya sebagai palu. Ligamen nuchal yang sangat kuat dan fleksibel bertindak sebagai peredam kejut, melindungi tulang belakang leher dari gaya puntir dan benturan yang sangat besar yang dihasilkan oleh serangan brutal ini. Tanpa arsitektur ligamen nuchal ini, leher panjang jerapah akan menjadi beban yang tidak berkelanjutan. Ia akan menjadi kelemahan, bukan kekuatan.
Tetapi dengan kabel penyangga yang sempurna ini, leher panjang menjadi keajaiban stabilitas dan penghematan energi. Apa yang Anda lihat adalah integrasi sempurna antara mekanika tulang, daya ungkit otot, dan elastisitas pasif. Jerapah adalah puncak desain struktural, menara hidup yang menggunakan prinsip fisika yang sama dengan jembatan gantung terkuat, memungkinkan ia untuk menaklukkan ketinggian sambil tetap efisien dan gesit, sebuah mahakarya yang dibangun oleh kebutuhan mutlak. Kita telah memanjangkan leher jerapah, menguatkan fondasi bahunya, dan memasang kabel penyangga elastis. Tetapi untuk menjadi pemakan daun tertinggi, seluruh tubuh harus terangkat. Perpanjangan leher saja tidak cukup, evolusi harus mengubah postur keseluruhan spesies. Anda melihat leluhur jerapah modern, Samaderium, mereka memiliki kaki yang relatif proporsional, seperti rusa. Namun, seiring dengan tekanan untuk mencapai ketinggian, Anda menyaksikan perubahan dramatis yang terjadi pada kaki depan mereka, sebuah respons langsung terhadap seleksi terarah untuk mencari makan di atas. Fokuskan mata Anda pada bagian bawah kaki depan, di mana tulang pergelangan tangan bertemu dengan kaki. Tulang-tulang ini, yang dikenal sebagai metakarpal dan radius, mulai memanjang secara tidak proporsional. Pada kebanyakan mamalia, tulang metakarpal relatif pendek. Pada jerapah, mereka menjadi tiang panjang, menyumbang sebagian besar ketinggian tubuh. Ini adalah pergeseran biologis di mana jerapah secara efektif berdiri di atas jari-jari kaki yang memanjang, mirip dengan kuda, tetapi jauh lebih ekstrim. Perpanjangan ini adalah cara evolusi untuk dengan cepat menambah ketinggian tanpa sepenuhnya merombak sendi utama tubuh. Anda menyaksikan bagaimana perubahan pada kaki depan menciptakan kemiringan tubuh yang khas pada jerapah. Kaki depannya jauh lebih panjang daripada kaki belakangnya, menaikkan seluruh bahu dan dada ke atas. Kemiringan ini menempatkan jantung lebih tinggi di tubuh, mengurangi jarak vertikal yang harus ditempuh darah ke otak dibandingkan jika jerapah memiliki punggung yang rata. Dengan postur yang menjulang ini, jantung tidak lagi hanya memompa darah ke leher, ia memompa darah dari ketinggian yang sudah signifikan. Ini adalah desain yang sangat efisien yang bekerja sinergis dengan adaptasi kardiovaskular. Jantung yang sudah menjadi mesin tekanan tinggi kini dapat memanfaatkan ketinggian awal yang disediakan oleh kaki depan yang panjang. Namun, postur yang menjulang ini membawa tantangan tersendiri, stabilitas. Bayangkan sebuah menara yang tinggi. Ia membutuhkan pijakan yang lebar. Jerapah mengatasi ini dengan memiliki tapak yang luas dan bergerak dengan gaya berjalan yang unik, berjalan dengan kedua kaki di satu sisi secara bersamaan. Gerakan ini, meskipun terlihat canggung, sebenarnya adalah cara untuk mengelola pusat gravitasi tinggi mereka. Anda melihat bagaimana tekanan lingkungan, terutama padang rumput yang terbuka dan kebutuhan untuk melihat ke atas, telah mengubah hewan ini dari pemakan daun yang relatif pendek menjadi arsitek vertikal. Kaki depan yang memanjang adalah bagian penting dari desain ini, menambah ketinggian vital yang meringankan sebagian beban kerja leher. Jerapah adalah kisah tentang bagaimana adaptasi tidak pernah terisolasi. Jantung yang kuat, ligamen elastis, dan tulang leher yang panjang hanyalah setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah kaki depan yang memanjang, tiang-tiang pendukung yang menggeser seluruh profil tubuh ke atas. Mereka adalah satu kesatuan fungsional yang memungkinkan makhluk ini mendominasi ceruknya, sebuah perwujudan fisik dari prinsip, lebih tinggi berarti lebih baik, di sabana Afrika. Kita telah melihat cetak biru anatomis, kini mari kita saksikan kekuatan evolusi dalam tindakan. Bayangkan Anda mempercepat waktu, memampatkan jutaan tahun menjadi beberapa menit. Anda tidak melihat perubahan besar yang tiba-tiba, tetapi akumulasi kecil yang tak kenal lelah, pendakian tanpa henti. Anda berdiri di Miosen Tengah. Di hadapan Anda ada populasi leluhur jerapah yang pendek. Tekanan kompetisi di tingkat tanah sangat brutal. Sebut saja ini sebagai tantangan bertahan hidup nol toleransi. Hanya individu dengan keuntungan marginal yang dapat menghindari kelaparan. Di setiap generasi, Anda menyaksikan sebuah mikromutasi, penambahan panjang hanya beberapa milimeter pada salah satu dari 7 ruas tulang leher. Bagi satu individu, ini mungkin tidak berarti banyak. Tetapi di bawah tekanan lingkungan yang keras, hutan yang menyusut, sabana yang meluas, dan kekeringan yang konstan,
milimeter itu diterjemahkan menjadi kalori tambahan yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berhasil berkembang biak. Anda menyaksikan populasi yang condong ke atas. Individu yang terpendek menjadi fosil. Individu yang sedikit lebih tinggi mewariskan gen mereka. Ini adalah efek bola salju yang menguat. Setiap generasi berikutnya memulai dari titik awal yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Milimeter berubah menjadi sentimeter. Sentimeter berubah menjadi meter. Seiring berjalannya waktu, Anda melihat tulang metakarpal di kaki depan ikut memanjang, mendongkrak seluruh tubuh lebih tinggi, memaksa jantung untuk bekerja lebih keras. Anda melihat tekanan seleksi yang sama memicu evolusi simultan dalam rekayasa kardiovaskular. Jantung harus menjadi lebih kuat seiring dengan pertumbuhan leher. Jika leher tumbuh 1 cm tanpa peningkatan kekuatan pompa yang sepadan, itu adalah bencana. Seleksi harus sangat tepat, ia harus memilih leher yang lebih panjang dan jantung yang lebih kuat di setiap generasi. Kedua sifat ini harus diwariskan bersama. Pada sekitar 5 juta tahun yang lalu, di Pliocene, Anda tidak lagi melihat Samaderium yang pendek. Anda melihat makhluk yang benar-benar menantang gravitasi, dengan leher yang menjadi tiang penopang hidup dan jantung yang berfungsi sebagai pompa raksasa. Anda menyaksikan solusi biologis untuk masalah membungkuk, yaitu pengembangan rete mirabil, menjadi sempurna. Makhluk yang baru lahir dengan sedikit peningkatan efisiensi peredam kejut ini memiliki peluang lebih besar untuk minum tanpa pingsan atau mengalami kerusakan otak, sekali lagi, mengamankan kelangsungan hidupnya. Ini adalah perwujudan dari seleksi terarah, proses yang lambat, stabil, dan tanpa ampun. Tidak ada lompatan besar, hanya pendakian yang tak henti-hentinya. Selama jutaan tahun, miliaran kematian dan miliaran kelahiran, setiap milimeter leher jerapah telah diperjuangkan di bawah tekanan nutrisi dan predasi yang luar biasa. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa jerapah modern bukanlah keajaiban yang terjadi secara instan. Ia adalah hasil dari kekuatan kumulatif dari perubahan kecil yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau orang lain. Mereka adalah monumen hidup bagi kesabaran dan ketepatan evolusi. Setelah menyaksikan pendakian yang tak henti-hentinya menuju ketinggian, mari kita sejenak berhenti dan membaca babak kegagalan dalam kisah evolusi jerapah. Evolusi adalah proses yang bercabang, di mana banyak garis keturunan mencoba solusi yang berbeda, tetapi hanya satu yang berhasil sepenuhnya. Anda kini menjadi seorang arkeolog yang berdiri di antara fosil-fosil Pliocene. Anda menemukan sisa-sisa tulang dari keluarga jerapah purba, Giraffidea, yang tidak terlihat seperti yang kita kenal sekarang. Anda melihat Sifaderium, misalnya, raksasa yang tampak seperti perpaduan antara jerapah dan kerbau. Sifaderium memiliki leher yang relatif pendek dan tebal, jauh lebih pendek daripada jerapah modern, tetapi ia memiliki tubuh yang masif dan tanduk, ossicons, yang besar dan rumit. Ia berjuang untuk menjadi pengumpul makanan di tingkat menengah hingga rendah, mirip seperti rusa purba yang besar, tetapi dengan kekuatan dan ukuran untuk menembus semak belukar yang keras. Anda melihat bahwa Sifaderium adalah salah satu percobaan alam untuk memanfaatkan ceruk yang diciptakan oleh sabana yang meluas. Mereka memilih jalur kekuatan dan ukuran yang besar, bukan ketinggian ekstrim. Namun, saat iklim terus mengering dan sumber makanan di bawah semakin menipis, strategi ini ternyata tidak berkelanjutan. Mereka masih bersaing dengan mamalia perumput lainnya, tetapi ukurannya yang besar menuntut asupan kalori yang sangat tinggi. Bandingkan kerangka Sifaderium yang kokoh dengan nenek moyang langsung jerapah modern yang semakin panjang. Sementara Sifaderium menekankan pada kekuatan dan pertahanan, garis keturunan jerapah modern terus menekan keunggulan ketinggian. Ini adalah momen penting dalam cerita evolusioner, diversifikasi mengarah pada spesialisasi, dan spesialisasi yang paling efektif menang. Anda menyaksikan kegagalan spesies yang kurang terspesialisasi. Sifaderium dan kerabatnya akhirnya menghadapi kepunahan, mungkin karena mereka tidak dapat mencapai cadangan makanan yang tersimpan tinggi di pohon-pohon akasia yang bertahan hidup di musim kemarau. Keberhasilan jerapah modern, dengan lehernya yang ramping dan menjulang, terletak pada keputusannya yang tidak biasa untuk sepenuhnya meninggalkan persaingan di tingkat tanah. Mereka menjadi pakar kanopi tinggi.
Spesialisasi ini menuntut seluruh paket adaptasi, tulang leher yang meregang, kaki depan yang meninggi, jantung bertekanan tinggi, dan mekanisme rete mirabil yang melindungi otak. Garis keturunan Sifadrium, dengan lehernya yang relatif pendek, tidak pernah mengembangkan rekayasa kardiovaskular ekstrim yang diperlukan untuk mendominasi ceruk vertikal. Fosil-fosil ini adalah saksi bisu. Mereka menunjukkan bahwa ada jalan lain yang dapat diambil oleh keluarga Giraffidea, tetapi jalan-jalan tersebut berakhir buntu. Hanya garis keturunan yang berkomitmen penuh pada pendakian evolusioner, menerima biaya kerentanan dan mengatasi tantangan gravitasi dengan solusi fisiologis yang brilian, yang bertahan hidup. Jerapah modern, yang kini Anda lihat berdiri menjulang tinggi di atas sabana Afrika, bukanlah satu-satunya ide evolusi, tetapi ia adalah yang terbaik, sebuah mahakarya ceruk yang lahir dari kegagalan dan didorong oleh kebutuhan absolut untuk melihat ke atas. Setelah menyaksikan jerapah menyelesaikan tantangan strukturalnya, kita kini menghadapi tantangan fisik yang paling mendasar, krisis G-force, kekuatan tak terlihat dari gravitasi yang berusaha menjatuhkan mereka. Bayangkan Anda adalah jantung jerapah. Leher di atas Anda menjulang setinggi 2 hingga 3 meter dari dada, sebuah kolom cairan yang harus Anda dorong terus-menerus. Ini bukan masalah tekanan normal, ini adalah masalah hidrolik yang ekstrim. Anda merasakan perjuangan gravitasi. Darah harus dipompa vertikal sejauh ini hanya untuk mencapai otak. Pada dasarnya, otak jerapah berada di ketinggian yang sama dengan lantai 2 sebuah bangunan. Untuk mengatasi hambatan gravitasi ini, jantung harus menghasilkan tekanan darah yang sangat besar. Anda menyaksikan evolusi memecahkan persamaan fisika ini dengan membangun pompa yang luar biasa. Jantung jerapah yang masif, dengan berat lebih dari 10 kg, harus menghasilkan tekanan sistolik sekitar 280 mm air raksa. Sebagai perbandingan, tekanan darah rata-rata manusia yang sehat adalah sekitar 120. Jerapah beroperasi dalam mode tekanan tinggi yang konstan. Tekanan ini sangat penting untuk perfusi otak, menjaga otak tetap mendapatkan oksigen yang cukup. Jika jantung sedikit saja gagal, darah akan kembali jatuh ke bawah karena gravitasi, dan otak akan kekurangan oksigen. Individu jerapah purba yang jantungnya sedikit lebih lemah, atau yang memiliki arteri yang sedikit kurang kaku akan pingsan, yang berarti kematian yang cepat di sabana yang penuh predator. Inilah krisis G-force saat berdiri tegak. Tetapi tantangan yang lebih besar muncul ketika mereka mengubah postur mereka secara drastis, terutama saat mereka harus membungkuk untuk minum. Bayangkan Anda mengisi kolom air setinggi 6 meter. Saat kolom itu tegak, tekanan di dasarnya sangat besar. Ketika jerapah menundukkan kepalanya, kepala dan otak yang tadinya berada di lantai 2, tiba-tiba jatuh ke tingkat jantung, atau bahkan di bawahnya. Secara instan, gravitasi yang tadinya menahan darah ke bawah kini menambahkan kekuatannya ke pompa jantung. Darah akan mengalir ke kepala dengan kekuatan yang menghancurkan, menciptakan lonjakan tekanan darah yang dapat menyebabkan stroke atau pendarahan otak pada makhluk biasa. Anda melihat bahwa evolusi tidak hanya harus membangun pompa terkuat, tetapi juga sistem kontrol tekanan yang paling canggih. Jerapah modern, yang telah menyempurnakan adaptasi ini selama jutaan tahun, menunjukkan solusi pertama, katup yang sangat ketat dan pembuluh darah arteri yang sangat tebal di leher yang memanjang, bertindak sebagai pipa baja bertekanan tinggi. Solusi kedua dan yang paling menakjubkan adalah rete mirabil, jaringan penyerap tekanan yang akan kita selami lebih jauh, yang melindungi otak dari lonjakan tekanan yang fatal. Kisah leher jerapah adalah kisah tentang bagaimana kehidupan mengalahkan fisika. Mereka adalah contoh sempurna tentang bagaimana tekanan lingkungan dapat memaksa organisme untuk mengembangkan kemampuan rekayasa biologis yang luar biasa, mengubah tantangan gravitasi menjadi keunggulan evolusioner. Setelah meninjau tantangan hidrolik akibat leher panjang, kita kini mendekati inti fisik dari solusi tersebut, peningkatan mesin. Kita melihat jantung jerapah yang berevolusi, sebuah pompa superbiologis yang dirancang untuk melawan hukum fisika. Bayangkan jantung leluhur jerapah, Samaderium, yang relatif normal. Seiring leher memanjang dari generasi ke generasi, jantung harus merespons atau makhluk itu akan mati karena ketidakmampuan untuk memompa darah ke atas.
Evolusi memilih jantung yang terus tumbuh, tetapi fokus utamanya adalah pada satu ruang, ventrikel kiri. Anda menyaksikan ventrikel kiri, ruang yang bertanggung jawab memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh, mengalami hipertrofi masif. Itu menjadi sangat berotot, dengan dinding yang jauh lebih tebal daripada makhluk lain dengan ukuran serupa. Ini bukan lagi sekadar organ pemompa, ini adalah mesin kompresi yang dirancang untuk menghasilkan tekanan. Tujuan dari mesin ini adalah mempertahankan tekanan darah sistolik yang sangat tinggi, seringkali mencapai 220 mm air raksa. Ini adalah tekanan yang diperlukan untuk mengatasi ketinggian kolom darah vertikal yang membentang dari dada ke otak. Anda merasakan kekuatan mentah yang dibutuhkan organ ini untuk mempertahankan tekanan yang hampir 2 kali lipat dari tekanan yang dapat ditoleransi oleh sebagian besar mamalia besar lainnya. Setiap denyutan adalah pengiriman darah bertekanan tinggi yang kuat, memastikan bahwa setiap molekul oksigen berhasil mencapai kapiler otak yang jauh. Jika Anda mendengarkan jantung jerapah, Anda mendengar pekerjaan yang sangat keras, denyutan yang mempertahankan kehidupan melawan tarikan gravitasi yang tak henti-hentinya. Peningkatan mesin ini adalah adaptasi yang rumit. Tekanan tinggi yang konstan ini berpotensi merusak pembuluh darah jerapah di bagian tubuh yang lebih rendah. Namun, evolusi telah menyelesaikan masalah ini juga. Anda melihat kulit dan kaki jerapah telah berevolusi. Kulit di kaki bagian bawah sangat tebal dan kencang, bertindak seperti stocking kompresi alami. Ini membantu mencegah darah terkumpul di ekstremitas bawah akibat tekanan yang tinggi. Jerapah tidak hanya memiliki pompa yang kuat, mereka juga memiliki sistem kontrol tekanan yang didistribusikan ke seluruh tubuh, yang terintegrasi dengan pompa itu sendiri. Dan kemudian ada sistem pengiriman darah itu sendiri. Arteri karotis yang membawa darah ke leher tidak bisa rapuh, Anda melihatnya berkembang menjadi saluran yang sangat tebal, elastis, dan kaku, yang dirancang untuk menahan tekanan internal yang ekstrim yang dihasilkan oleh ventrikel kiri yang membesar. Ventrikel kiri yang hipertrofi adalah jawaban biologis terhadap krisis G-force. Ia adalah bukti bahwa untuk mendominasi ceruk vertikal, jerapah harus menjadi seorang atlet kardiovaskular. Ia harus mampu berlari dengan kecepatan tinggi sambil mempertahankan tekanan yang cukup untuk perfusi otak, dan ia harus melakukan semua ini sambil membawa leher sepanjang 3 meter. Adaptasi jantung ini adalah komitmen total. Jerapah tidak dapat kembali menjadi makhluk pendek, jantungnya kini dirancang untuk ketinggian. Ini adalah langkah evolusioner terakhir dan tidak dapat dibatalkan dalam perjalanan mereka menjadi pemakan daun tertinggi di dunia. Kita telah melihat jantung jerapah berubah menjadi pompa super. Sekarang, mari kita telusuri saluran pipa yang harus menahan tekanan luar biasa itu, arteri karotis. Ini adalah kisah tentang rekayasa arteri, yang harus berevolusi untuk menahan beban tekanan tinggi yang kronis tanpa pecah. Anda melihat jantung jerapah memompa darah dengan kekuatan yang besar. Darah ini harus melakukan perjalanan panjang melalui leher yang memanjang. Jika arteri yang membawa darah ini rapuh, atau tidak dapat menahan tekanan tinggi, itu akan berakibat fatal. Pembuluh darah harus menjadi saluran baja biologis. Anda menyaksikan evolusi arteri karotis, pembuluh darah utama yang mengalirkan darah ke kepala, menjadi sangat khusus. Dindingnya menjadi jauh lebih tebal dan lebih berotot daripada arteri di mamalia lain. Bayangkan selang air biasa, kini dilapisi baja, yang dirancang untuk menahan tekanan jet air. Dinding arteri ini memiliki lapisan otot polos yang lebih tebal dan lebih banyak serat elastis. Serat elastis ini sangat penting. Mereka memungkinkan arteri untuk sedikit meregang dan menyusut dengan setiap denyutan jantung, menyerap kejutan dari tekanan yang tinggi dan berdenyut, serta mempertahankan aliran darah yang stabil ke atas. Fleksibilitas ini juga memainkan peran kritis dalam mempertahankan perfusi otak saat jerapah mengangkat atau menurunkan kepalanya. Ketika leher naik, arteri berkontraksi sedikit untuk membantu menahan tekanan yang jatuh. Ketika leher turun, arteri harus sangat kuat untuk menahan lonjakan tekanan yang tiba-tiba. Anda melihat bagaimana seleksi alam bekerja pada tingkat mikroskopis, memilih individu yang memiliki jaringan ikat superior dan otot vaskular yang kuat di leher mereka. Generasi jerapah purba dengan pembuluh darah yang sedikit lebih lemah akan mengalami aneurisma atau kerusakan pembuluh darah,
dan mereka pun lenyap dari garis keturunan. Arteri karotis ini adalah komitmen total terhadap tekanan tinggi. Pembuluh darah ini telah berevolusi menjadi pipa pengiriman yang dirancang khusus untuk lingkungan gravitasi yang keras yang diciptakan oleh leher yang memanjang. Tanpa rekayasa arteri yang luar biasa ini, bahkan jantung super pun tidak akan ada gunanya. Namun, rekayasa arteri tidak berakhir di leher. Di bagian bawah leher, Anda menemukan katup yang mengkhususkan diri. Katup ini terletak di vena jugularis, pembuluh darah yang mengembalikan darah dari kepala. Katup-katup ini, yang sangat kuat, memastikan bahwa ketika jerapah menundukkan kepala, aliran darah yang kembali ke jantung tidak membanjiri bagian bawah. Mereka bertindak sebagai katup satu arah, mencegah darah terkumpul dan meningkatkan tekanan lebih lanjut. Jerapah adalah model hidup tentang bagaimana fisiologi dapat mengatasi fisika. Dinding arteri yang tebal, elastis, dan katup vena yang kuat semuanya bekerja sama sebagai bagian dari sistem hidrolik yang terintegrasi dan sempurna, memungkinkan makhluk ini untuk berdiri tegak di bawah tekanan kronis, sebuah pencapaian yang hanya dapat dicapai melalui jutaan tahun seleksi yang ketat. Kita telah merancang pompa super dan pipa baja biologis. Sekarang, mari kita hadapi momen yang paling berbahaya bagi jerapah, tindakan sederhana minum air di sabana. Ini adalah krisis G-force yang terbalik, risiko sakit kepala tingkat tinggi. Bayangkan Anda berdiri di samping jerapah modern yang haus. Ia harus menyebar kaki depannya yang panjang secara canggung dan mulai menurunkan lehernya yang menjulang perlahan-lahan menuju air di lubang dangkal. Dalam hitungan detik, Anda menyaksikan kolom darah yang tadinya harus dipompa 3 meter ke atas tiba-tiba menjadi beban yang didorong oleh gravitasi ke bawah. Jantung jerapah yang sudah memompa pada tekanan 220 mm raksa kini mendapatkan bantuan tiba-tiba dari gravitasi. Tekanan darah di kepala, di kapiler otak yang halus, akan melonjak dengan cepat, berpotensi mencapai tingkat yang dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Bagi makhluk yang tidak beradaptasi, ini akan menjadi bencana, menyebabkan stroke fatal. Anda merasakan betapa pentingnya air. Di lingkungan yang kering, jerapah harus minum, tetapi tindakan ini membawa risiko biologis yang ekstrim dan kerentanan terhadap predator. Hanya individu yang dapat menyelesaikan masalah tekanan darah ini yang bertahan hidup. Anda melihat evolusi merespons dengan solusi 2 langkah yang canggih di sekitar kepala. Langkah pertama melibatkan katup yang terletak di vena jugularis di leher. Saat kepala turun, katup-katup ini secara otomatis menutup, seperti pintu air, mencegah aliran darah yang kaya oksigen dari kepala, yang mencoba kembali ke jantung, membanjiri bagian bawah pembuluh darah. Ini mengurangi penumpukan volume darah yang tidak perlu di kepala. Langkah kedua adalah keajaiban fisiologis sejati, rete mirabile, atau jaringan ajaib. Anda melihat jaringan pembuluh darah kecil yang rumit ini berada tepat di bawah otak. Ketika kepala diturunkan dan tekanan darah arteri karotis melonjak, rete mirabile bertindak sebagai spons penyerap dan peredam kejut hidrolik. Jaringan kapiler halus ini mengembang, menyerap kelebihan volume darah yang tiba-tiba datang, sehingga menstabilkan tekanan darah sebelum mencapai jaringan otak yang sensitif. Rete mirabile adalah perangkat pengatur tekanan bawaan jerapah, sebuah katup pelepas yang memastikan otak tidak terbanjiri oleh tekanan yang dihasilkan jantung super mereka. Adaptasi ini, dari posisi tubuh yang canggung saat minum hingga katup vena yang cepat dan rete mirabile yang menyerap tekanan, semuanya harus bekerja secara instan dan sempurna. Kisah jerapah adalah contoh sempurna bahwa untuk berhasil dalam spesialisasi ekstrim, makhluk hidup harus menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil dalam fisika dan biologi. Mereka menaklukkan ketinggian hanya untuk menemukan bahwa musuh mereka berikutnya adalah hukum gravitasi itu sendiri, dan mereka mengalahkannya dengan rekayasa biologis yang luar biasa. Kita telah mencapai puncak evolusioner. Di antara semua keajaiban anatomis dan fisiologis jerapah, satu adaptasi berdiri sebagai karya seni teknik biologis yang paling cerdik, rete mirabile, jaringan ajaib, penyerap kejut alam. Bayangkan kepala jerapah yang diturunkan untuk minum. Kita tahu bahwa gelombang darah bertekanan tinggi akan mengalir menuju otak, mengancam untuk merobek pembuluh darahnya. Rete mirabile adalah solusi yang mencegah bencana ini terjadi.
Anda melihat jaringan pembuluh darah yang sangat rumit dan padat ini terletak di dasar otak, tepat sebelum arteri karotis utama bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil yang memberi makan otak. Alih-alih pembuluh darah tunggal, darah mengalir melalui labirin kapiler kecil dan arteri. Saat lonjakan tekanan terjadi, ketika jerapah menundukkan kepalanya, jaringan ini bertindak sebagai hambatan kritis. Darah yang bergejolak tiba-tiba harus melewati ribuan saluran kecil. Gesekan dan resistensi yang dihasilkan oleh jaringan ini memperlambat laju aliran darah secara drastis, meredam gelombang tekanan sebelum mencapai jaringan otak yang halus. Anda dapat memikirkan rete mirabil sebagai pengatur tekanan biologis, seperti katup pelepas tekanan pada ketel uap. Ketika tekanan hidrostatis meningkat karena gravitasi, jaringan ini meluas, menampung volume darah ekstra, dan mengurangi kekuatan yang akan menghantam otak. Namun, pekerjaan rete mirabil tidak berakhir di sana. Jaringan ini juga membantu saat jerapah mengangkat kepalanya kembali. Ketika leher diangkat, ada risiko tekanan darah turun drastis, menyebabkan pingsan. Rete mirabil membantu menjaga tekanan residual yang diperlukan untuk mempertahankan perfusi otak selama transisi ini. Adaptasi ini sangat penting karena seleksi alam sangat ketat. Jerapah purba yang mencoba memanjangkan lehernya tetapi gagal mengembangkan sistem peredam kejut yang memadai ini akan mengalami pingsan saat minum, menjadikannya mangsa yang mudah atau menderita kerusakan neurologis. Rete mirabil adalah bukti dari presisi evolusioner. Ia adalah pemecahan masalah yang sangat spesifik untuk tantangan hidrolik yang sangat spesifik. Ini menunjukkan bahwa bahkan solusi yang paling ekstrim dan rumit pun dapat muncul melalui seleksi terarah, selama tekanan untuk bertahan hidup cukup kuat. Jerapah modern adalah monumen yang menjulang tinggi, tetapi keajaiban terbesarnya mungkin tersembunyi di bawah kulit, di dasar tengkoraknya. Itu adalah jaringan pembuluh darah yang menakjubkan yang memungkinkannya mengatasi gravitasi, sebuah desain yang memastikan bahwa keinginannya untuk menjangkau ketinggian tidak dihukum dengan kehancuran biologis. Kita melanjutkan eksplorasi kita terhadap rete mirabil, jaringan ajaib, yang bertindak sebagai peredam hidrolik yang disetel dengan sempurna. Ini adalah kunci yang memecahkan masalah tekanan yang fatal, memungkinkan jerapah untuk menavigasi dua ekstrim fisiologis, tekanan super saat berdiri dan lonjakan tekanan saat membungkuk. Bayangkan Anda melihat jerapah menurunkan kepalanya. Tindakan ini terjadi relatif cepat. Tubuh jerapah memiliki milidetik untuk bereaksi sebelum otak dibanjiri darah. Disinilah rete mirabil menunjukkan dirinya sebagai katup gas fisiologis. Saat kepala diturunkan, Anda menyaksikan pembuluh darah kecil yang membentuk jaringan ini mengerucut atau melebar secara instan. Peningkatan tekanan darah yang datang dari jantung dan gravitasi, yang mengalir melalui arteri karotis, bertemu dengan resistensi mendadak dari labirin pembuluh kecil ini. Jaringan ini secara efektif, mencekik, aliran masuk yang terlalu cepat, memastikan bahwa darah mencapai otak dengan tekanan yang stabil, tekanan yang diatur, bukan tekanan total dari sistem 220 mm raksa. Ini mencegah edema cerebral, atau pembengkakan otak, yang akan terjadi akibat masuknya cairan secara tiba-tiba ke dalam jaringan otak yang halus. Regulasi instan ini sangat penting. Perluasan jaringan rete mirabil memungkinkan penyimpanan sementara volume darah ekstra, seperti tangki penampung. Dengan kata lain, ia tidak hanya mengurangi tekanan, tetapi juga mengelola volume. Anda juga harus mempertimbangkan fungsinya saat kepala diangkat. Saat jerapah mengangkat lehernya, darah tiba-tiba harus bekerja keras melawan gravitasi, dan ada risiko hipoksia, kekurangan oksigen. Rete mirabil mempertahankan tekanan dalam pembuluh-pembuluh kecil ini, memastikan bahwa perfusi otak tidak terhenti total sebelum jantung dapat menaikkan kembali tekanan ke seluruh kolom leher. Jaringan ini memastikan transisi yang mulus antara tekanan tinggi dan tekanan rendah. Adaptasi ini menunjukkan betapa spesifiknya seleksi alam dalam memecahkan masalah. Tidak cukup hanya menjadi tinggi, Anda harus dapat mengendalikan aliran cairan di ketinggian itu. Rete mirabil adalah perangkat pengaman vital. Tanpanya, leher jerapah akan menjadi kelemahan fatal, sebuah kegagalan evolusioner yang dramatis. Jaringan ajaib ini adalah puncak dari rekayasa kardiovaskular jerapah.
Ia mewujudkan hasil jutaan tahun seleksi ketat di mana individu yang memiliki kemampuan sedikit lebih baik untuk mengatur tekanan internal mereka adalah yang selamat. Mereka yang memiliki peredam hidrolik yang paling halus adalah yang berhasil meminum air langka, kawin, dan meneruskan cetak biru yang kompleks ini kepada generasi berikutnya. Jerapah tidak hanya bertahan hidup dengan leher panjang, mereka bertahan hidup karena mereka mengembangkan sistem kontrol tekanan yang tak tertandingi di puncak tubuh mereka. Kita telah mengulas bagaimana arteri membawa darah bertekanan tinggi ke otak dan bagaimana rete mirabil mengaturnya. Namun, ada masalah hidrolik ketiga, bagaimana darah kotor kembali ke jantung tanpa menyebabkan kemacetan yang merusak. Kita memasuki labirin jugularis, sistem katup satu arah yang penting. Bayangkan leher jerapah terbagi menjadi dua jalur, satu jalur arteri membawa darah ke atas, dan satu jalur vena jugularis, mengembalikannya ke bawah. Di sebagian besar mamalia, vena jugularis kekurangan katup yang signifikan karena gravitasi membantu aliran kembali darah ke jantung. Tetapi pada jerapah, leher panjang dan kebutuhan untuk membungkuk mengubah segalanya. Ketika jerapah menundukkan kepalanya, vena jugularis berubah dari saluran aliran ke bawah menjadi saluran aliran horizontal, dan kemudian bahkan bisa menjadi saluran aliran ke atas jika jantung berdetak keras saat kepala diturunkan. Lebih penting lagi, ketika kepala berada di bawah jantung, gravitasi dapat menyebabkan darah terkumpul di leher dan kepala. Anda menyaksikan evolusi merespons dengan katup vena khusus. Vena jugularis jerapah telah mengembangkan serangkaian katup satu arah yang kuat dan sangat efisien. Katup-katup ini terletak di berbagai titik di sepanjang leher, bertindak seperti pintu air. Saat jerapah menurunkan kepalanya untuk minum, katup-katup ini secara instan menutup, mencegah darah mengalir kembali dan terkumpul di kepala. Hal ini sangat penting untuk mencegah tekanan volume darah meningkat lebih jauh di kepala, yang akan memperburuk lonjakan tekanan arteri yang sudah diatasi oleh rete mirabil. Ini adalah sistem ganda yang bekerja serempak. Arteri menahan tekanan tinggi ke dalam, vena mencegah tekanan balik volume darah dari luar. Setiap komponen dalam sistem kardiovaskular jerapah telah diubah untuk mengelola kolom cairan yang dinamis dan vertikal ini. Tanpa katup yang efisien ini, darah akan terkumpul di kepala dan leher saat kepala diturunkan. Darah vena yang statis dan menumpuk tidak hanya akan meningkatkan tekanan di kepala, tetapi juga memperlambat kembalinya darah ke jantung, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan jantung untuk memompa secara efektif. Anda melihat bahwa katup jugularis ini adalah solusi yang terperinci dan halus. Mereka memastikan bahwa meskipun terjadi perubahan postur yang dramatis, darah dapat terus mengalir dengan cara yang teratur, mencegah kemacetan yang merusak di vena dan kapiler. Jerapah adalah makhluk yang dirancang untuk ekstrim. Untuk mencapai ketinggian, mereka harus mengembangkan jantung pompa super. Untuk bertahan hidup di ketinggian itu, mereka harus mengembangkan peredam tekanan, rete mirabil, dan sistem kontrol aliran balik, katup jugularis. Mereka adalah demonstrasi terbaik dari prinsip bahwa spesialisasi ekstrim menuntut rekayasa biologis yang sempurna, hingga ke katup terkecil. Setelah mengatasi tantangan hidrolik di kepala, kita harus beralih ke tantangan di ekstremitas bawah. Dengan jantung yang memompa pada tekanan 220 mm raksa, dan kolom darah vertikal yang masif, ada risiko besar bahwa darah akan mengumpul di kaki, yang dikenal sebagai kolam gravitasi, berpotensi menyebabkan pembengkakan, bahkan pembuluh darah pecah. Anda melihat kaki jerapah dari dekat. Perhatikan bagaimana mereka tidak tampak membengkak, meskipun tekanan darah di sana sangat besar. Solusinya tersembunyi di dalam struktur integumen dan fascia, lapisan di bawah kulit. Anda merasakan kulit jerapah di kaki bagian bawah, kulitnya sangat tebal dan sangat kencang, bahkan lebih kaku daripada kulit di bagian tubuh lainnya. Lapisan kulit tebal ini, bersama dengan fascia, jaringan ikat padat yang membungkus otot, bertindak seperti stocking kompresi alami yang luar biasa ketat. Fungsi stocking kompresi biologis ini adalah untuk melawan dorongan tekanan darah tinggi yang terus-menerus mencoba memaksa cairan keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan di sekitarnya. Dengan memberikan tekanan balik yang kuat secara eksternal, kulit dan fascia menahan cairan, mencegah darah dan cairan intersisial menumpuk di bagian bawah kaki.
Adaptasi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup jerapah. Tanpa tekanan eksternal yang kuat ini, mereka akan menderita edema parah, yang dapat melumpuhkan mereka atau menyebabkan luka dan infeksi yang fatal. Anda melihat bagaimana seleksi alam sekali lagi memilih solusi terintegrasi. Tidak cukup hanya memompa keras, Anda harus memiliki infrastruktur yang menahan tekanan di seluruh sistem. Selain kulit yang tebal, jerapah juga memiliki kapiler yang sangat kuat di kaki mereka, yang mampu menahan tekanan tinggi tanpa pecah. Ini menunjukkan bahwa rekayasa biologis telah terjadi pada setiap tingkat, dari pompa jantung raksasa hingga pembuluh darah terkecil di kaki. Perubahan pada kaki ini juga menunjukkan bahwa evolusi jerapah bukanlah sekadar kisah tentang leher yang memanjang. Ini adalah kisah tentang desain ulang total sistem sirkulasi, yang dimulai dengan leher, tetapi berlanjut ke ekstremitas. Kaki depan yang panjang, kulit yang tebal, kapiler yang kuat, semua elemen ini bekerja bersama-sama untuk mempertahankan homeostasis di lingkungan gravitasi yang unik. Dengan menyelesaikan tantangan kolam gravitasi di kaki, jerapah menyelesaikan paket adaptasi kardiovaskularnya. Mereka adalah makhluk yang telah berhasil menjadi tinggi, tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara fisiologis, mengalahkan tekanan, volume, dan gravitasi melalui serangkaian adaptasi biologis yang saling terkait dan brilian.